Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung di webinar Forum Diskusi Publik hari ini yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo RI bersama Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Perkenalkan saya Reska Mahesa, senang sekali saya masih bisa diberikan kesempatan untuk menjadi pemandu acara di webinar forum diskusi hari ini. Tema hari ini adalah peran tokoh masyarakat dalam keterbukaan informasi publik bagi masyarakat di era pandemi COVID. Live secara langsung dari Avensel Hotel dan Convention Cibubur, Zoom Cloud Meeting dan YouTube Ditjen IKP Kominfo. Hari ini Selasa 22 Maret 2022 pukul 14.00 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Baiklah, selamat bergabung untuk para peserta yang baru saja bergabung. Sedikit saja saya ingin menginformasikan tata tertib yang teman-teman peserta wajib untuk dipatuhi adalah berpakaian sopan, tetap meng-on-kan kamera, mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Untuk sementara audionya di-mute-kan, dan yang paling penting display name teman-teman harus sesuai dengan nama yang teman-teman cantumkan di formulir pendaftaran. Coba dicek lagi apakah nama teman-teman di Zoom Cloud itu sama seperti nama yang teman-teman cantumkan di formulir pendaftaran. Jikalau belum, kami masih memberikan kesempatan untuk teman-teman mengganti display name-nya terlebih dahulu. Caranya gampang sekali. Caranya teman-teman masuk ke meeting room lalu klik partisipan, lalu klik more pada nama teman-teman, lalu klik rename dan tulis nama teman-teman sesuai dengan nama yang kalian cantumkan di formulir pendaftaran. Dan saya juga ingin menginformasikan bahwa ada 10 voucher berupa e-wallet, masing-masing senilai Rp100.000 loh. Wow, untuk penanya terbaik dan pengupload keseruan acara ke media sosial dengan caption semenarik mungkin dan like yang terbanyak dialah pemenangnya. Dan jangan lupa ya untuk tag ke media sosial, Twitter, Facebook, Instagram, DJIKP Kominfo tentang keseruan webinar hari ini. Sasaran webinar forum diskusi publik dengan tema peran tokoh masyarakat dalam keterbukaan informasi publik bagi masyarakat di era pandemi COVID diselenggarakan secara khusus oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia bersama Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI selaku anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Sasaran webinar hari ini adalah pemerintah dapat mengoptimalkan komunikasi dan informasi publik di masa pandemi COVID secara efektif. Di antaranya melalui media komunitas, medium seni, budaya, bahasa, nilai, dan kearifan lokal dengan menggunakan jejaring lokal dengan komunikasi formal dan informal serta melibatkan tokoh masyarakat. Baiklah, untuk teman-teman, sebelum kita memulai acara webinar hari ini, saya meminta untuk teman-teman menyalakan fitur raise hand. Menandakan bahwa teman-teman mendengar suara saya dan menangkap gambar dengan baik. Silakan. Untuk menggunakan fitur raise hand, ya baik, terima kasih, satu-satu dinyalakan fitur raise hand-nya. Jadi itu tandanya teman-teman mendengar suara saya dan menangkap gambar dengan baik. Baiklah, dan saya masih melihat bahwa teman-teman masih menggunakan fitur potret bagi teman-teman yang menggunakan handphone. Harap diubah terlebih dahulu mode kameranya ke mode landscape. Ya. Yang masih menggunakan mode potret, harap diubah terlebih dahulu ke mode landscape atau dicek rotasi handphonenya, rotasi kameranya. Oke, baiklah. Kita sudah mau memulai webinar hari ini.
Tapi sebelum itu saya ingin menyapa terlebih dahulu apakah sudah ada di tengah-tengah kita para narasumber kita yang luar biasa sekali hari ini, yaitu Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI selaku anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat siang, Shalom Pak Krisantus. Oh, rupanya Pak Krisantus juga dalam persiapan. Baiklah, dan di sini saya ingin menginformasikan bahwa salah satu narasumber kita hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Fanti Wahyu Nurvita ST. Beliau adalah pengusaha Kalimantan. Seperti apa nanti beliau akan memberikan paparan untuk kita semuanya. Dan juga saya ingin menyapa untuk keynote speech kita, yaitu Bapak Hasim Gautama. Beliau adalah Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik. Baiklah, kita sudah memulai acara webinar kita pada hari ini. Saya ingin mengajak para narasumber dan teman-teman peserta untuk menyaksikan penampilan dari band akustik yaitu Kalakustik live secara langsung dari studio. Selamat menyaksikan. Belum, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman yang ada di rumah maupun yang di studio. Izinkan kami Kalakustik menghibur teman-teman semua sebelum acara webinar dimulai. Lagu pertama dari Riji, Hapus Aku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Hashim Gautama, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik. Kepada yang terhormat Ibu Mulyani, Koordinator Tata Kelola Komunikasi Publik yang akan mewakili Bapak Hashim Gautama. Kepada yang terhormat Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Kepada yang terhormat Ibu Fanti Wahyu Nurvita ST selaku pengusaha Kalimantan. Dan salam semangat selalu untuk para peserta dan para panitia di studio. Webinar Forum Diskusi Publik dengan tema peran tokoh masyarakat dalam keterbukaan informasi publik bagi masyarakat di era pandemi COVID diselenggarakan secara khusus oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI selaku anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Kami ingin menginformasikan bahwa profil peserta dari unsur mahasiswa, generasi milenial dan lapisan masyarakat konstituen Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI di daerah pemilihan Kalimantan Barat II. Baiklah, kita masuk ke acara berikutnya. Saya ingin meminta untuk para peserta, para narasumber, dan para panitia di studio untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan kita dan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya telah selesai berkumandang. Para hadirin dipersilakan kembali duduk. Sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, marilah kita memulai webinar forum diskusi publik hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk ke acara inti, kami ingin mempersilakan untuk Ibu Mulyani, beliau adalah Koordinator Tata Kelola Komunikasi Publik, untuk memberikan keynote speech hari ini. Selamat siang Ibu Mulyani. Ya, selamat siang Mbak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Baik, silakan Ibu Mulyani untuk memberikan keynote speech hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat ya semuanya Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Krisantus Kurniawan selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Yang kami hormati Ibu Fanti Wahyu
selaku narasumber. Yang kami hormati juga seluruh peserta webinar Forum Diskusi Pabrik ya, hari ini yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita masih diberikan kesempatan ya untuk bertemu secara daring dalam acara webinar Forum Diskusi Publik dengan tema peran tokoh masyarakat dalam keterbukaan informasi publik. Baik. Pada kesempatan kali ini, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara ini secara daring ya, ada hybrid juga ya Mbak ya acaranya, yang berarti ada yang online juga, ada yang offline juga ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kebutuhan akan informasi merupakan kebutuhan mendasar semua bangsa di dunia. Ketersediaan informasi akan membantu kita dalam menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dan rasional. Oleh karenanya, informasi harus dapat diperoleh oleh setiap orang. Sebagai negara demokrasi, Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi warga negaranya dalam memperoleh informasi. Nah, ini bukti komitmen ini kita dapat lihat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 ayat yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, selanjutnya sebagai pemerintah yang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, sudah seyogianya publik memiliki pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan partisipatif. Urgensi bagi rakyat untuk mengenal pemerintahnya adalah dasar dari negara demokrasi. Reformasi politik tahun 1998 menjadi momentum munculnya kesadaran kolektif atas keterbukaan informasi di Indonesia. Ketika itu, seluruh elemen masyarakat menyuarakan pemerintah lebih transparan dan melibatkan warga negara dalam pengambilan kebijakan, perencanaan, dan pengawasan pembangunan. Hingga akhirnya pada tahun 2008, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, undang-undang ini diberlakukan 2 tahun setelah itu, 2010. Di dalamnya itu mengatur mekanisme permintaan informasi publik kepada pemerintah dan menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi publik, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Nah, jadi kita punya hak nih sebagai warga negara ya untuk meminta informasi publik, tentunya informasi itu informasi yang terbuka ya, bukan informasi yang dikecualikan. Kalau informasi yang dikecualikan itu tidak bisa diakses oleh masyarakat gitu. Nah, selanjutnya, walaupun akses informasi saat ini sangat terbuka, tapi kita perlu berhati-hati di dalam menerima dan menyebarkan informasi ya, apalagi di masa pandemi COVID ini kan hoax banyak sekali itu muncul ya dalam sekitar detik itu. Nah, karena berita bohong ini sangat mudah tuh tersebar di mana-mana tuh, dalam hitungan detik sudah ada berapa ribuan hoax yang muncul gitu ya setiap harinya. Nah, jika kita salah menerima lalu menyebarkannya itu bisa menjadi petaka. Nah, untuk itu kita harus memeriksa dahulu pesan yang kita terima, apakah itu pesannya mengenai pemerintah. Jika itu pesannya mengenai pesan pemerintah, maka pastikan terlebih dahulu bahwa pesan tersebut benar-benar bersumber dari pemerintah. Kita bisa cross check ya, bisa cari ke link website pemerintah yang resminya, benar nggak berita ini, jangan langsung di-share gitu, itu berbahaya sekali ya. Nah, salah satu cara yang sederhana yang bisa kita lakukan adalah melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Nah, di sini PPID ini merupakan amanat dari Undang-Undang KIP bahwa badan publik itu wajib menunjuk PPID, setiap pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ini yang memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang meminta, yang datang ke badan publik. Saya misalnya di sini banyak mahasiswa seperti yang saya lihat ya, masih muda-muda, mungkin butuh informasi tentang hasil ujiannya, hasil tes misalnya, tes ikut magang di mana terus tidak lulus. Nah, itu bisa meminta menanyakannya ke PPID, kenapa saya nggak lulus, misalnya ikut magang di kantor pemerintah ya, saya nggak lulus. Nah, itu kita bisa menanyakan ke PPID yang ada di badan publik itu. Boleh kita memintakan karena itu data kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya
Jadi apapun yang kita butuhkan kita bisa tanya ke PPID. Maksudnya informasi resmi yang dari pemerintah ya. Nah, PPID dan akses informasi yang sudah disediakan negara ini perlu dikenal oleh masyarakat luas. Karena memang selama ini walaupun undang-undang itu udah 12 tahun lebih ya undang-undang PIP, tapi masih banyak masyarakat yang belum tahu ada PPID. Nah, di sini peran tokoh masyarakat menjadi penting karena kan tokoh masyarakat dianggap sangat berpengaruh ya, memiliki peran penting dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Nah, tokoh masyarakat juga merupakan seorang yang berwibawa, mungkin ditokohkan di lingkungannya. Nah, di sini fungsi si tokoh masyarakat ini untuk menjembatani masyarakat ya, bahwa ada loh ini PPID yang bisa kalau masyarakat butuh informasi bisa bertanya. Nah, biasanya kan masyarakat tuh lebih menurut ya kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama. Sebagai karena opinion leader di masyarakat, dia mengetahui dan mampu memberikan informasi kepada masyarakat kalau mau minta informasi yang benar kemana. Nah itu kita tuh pemerintah makanya membutuhkan peran si tokoh masyarakat ini untuk lebih mendekatkan ya antara masyarakat dengan pemerintah. Nah di sini selanjutnya, nah, apabila ada bagian dari masyarakat yang membutuhkan informasi publik, namun tidak mengetahui harus kemana memohon informasi, nah tokoh masyarakat ini bisa menjembatani yang tadi saya bilang itu, bisa mengarahkan, oh ini bisa datang ke PPID gitu. Nah, hadirin yang kami hormati, semoga dengan diadakannya webinar forum diskusi publik dengan tema peran tokoh masyarakat dalam keterbukaan informasi publik ini, masyarakat semakin memahami bahwa negara telah menjamin hak untuk memperoleh informasi, terutama dengan pemahaman yang bersumber dari tokoh masyarakat. Besar harapan kami, kemudian dengan adanya kesadaran, maka timbul kebutuhan untuk memperoleh informasi publik dan mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Semoga sukses bagi seluruh peserta dan pendukung. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Mbak Reska. Terima kasih, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Mulyani selaku koordinator tata kelola komunikasi publik yang sudah memberikan paparan untuk kita semua. Jadi ini tidak hanya peran pemerintah tapi peranan semua aspek dari masyarakat. Semua lapisan masyarakat dari tokoh masyarakat hingga ke bawah ya. Baiklah, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke acara inti. Tapi sebelum itu saya ingin memanggil terlebih dahulu untuk moderator kita pada hari ini, yaitu Kak Muhammad Kevin Gusnadi, SIPMSI, selaku moderator kita hari ini. Selamat siang Kak Kevin. Selamat siang Kak Reska. Iya. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, dan kita harus senantiasa sehat. Amin. Sudah booster? Sudah dong. Sudah ya. Kak Reska sudah? Sudah dong. Kan mau lepas bebas masker. Iya, mudah-mudahan pandemi Betul. menjadi endemi nantinya. Betul, harapan kita ya. Harapan semua masyarakat. Ya. Baiklah, kita langsung saja memulai acara inti kita hari ini. Kak Muhammad Kevin Gusnadi. Terima kasih Kak Reska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus, arus, arus. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, berkat, dan karunia-Nya, kita dapat mengikuti dan menghadiri kegiatan webinar forum diskusi publik yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerja sama dengan Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI selaku anggota DPR RI Komisi 1, fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kalimantan Barat II. Tema yang akan kita diskusikan pada hari ini yaitu terkait peran tokoh masyarakat dalam keterbukaan informasi publik bagi masyarakat di era pandemi COVID-19. Dan tema ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah melalui transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan informasi publik dalam menghadapi wabah COVID-19 dan strategi penanganannya secara tepat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Saya Muhammad Kevin Gusnadi dan ada dua narasumber kita pada siang hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI selaku anggota DPR RI Komisi 1 fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kalimantan Barat II. Dan narasumber yang kedua yaitu Ibu Fanti Wahyu ST. Beliau merupakan pengusaha dari Kalimantan dan alhamdulillah beliau sudah bersama saya di studio pada hari ini. Akan saya sapa terlebih dahulu Bu Fanti. Selamat siang Ibu Fanti. Selamat siang. Boleh silakan. Kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Semua panitia yang di sini sudah melakukan antigen. Ya. Dan tidak lupa juga saya menyapa selamat datang dan selamat bergabung kepada para peserta di daerah pemilihannya Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI di Kalimantan Barat II dan umumnya di Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh Indonesia. Untuk itu, tidak berlama-lama kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI. Kepada Bapak Krisantus Kurniawan dipersilakan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Hasyim Gautama, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik. Yang saya hormati Ibu Fanti Wahyu. Kita sudah sering ketemu, Ibu. Ya Pak, betul. Saudara Kevin Gusnadi. Selamat dan siang Pak. Pembawa acara Reska Mahesa. Bapak Ibu dan saudara sekalian peserta webinar, terima kasih telah hadir pada webinar forum diskusi publik pada hari ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, puji syukur tentu patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini diberikan kesehatan serta kesempatan untuk bisa hadir dalam forum diskusi publik yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerja sama dengan DPR Republik Indonesia Komisi 1. Tentu ini merupakan satu rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua, sehingga layak dan pantas bila kita mensyukurinya secara bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema webinar kita pada hari ini adalah peran tokoh masyarakat dalam keterbukaan informasi publik bagi masyarakat daerah pandemi COVID. Nah, secara khusus di Kalimantan Barat, dalam penanganan COVID-19 yang sudah 2 tahun lebih melanda Republik Indonesia
bahkan melanda dunia. Tentu ini merupakan sebuah kerjaan keras, kerjaan berat yang tidak hanya menjadi beban pemerintah tetapi juga beban seluruh masyarakat. Oleh sebab itu tentu peran tokoh-tokoh masyarakat sentral di daerah sangat diperlukan dalam membantu pemerintah menangani COVID-19 agar negara kita secara khususnya bisa segera pulih, bisa segera lebih produktif, dan bisa menjalankan kegiatan kita, pekerjaan kita secara maksimal, secara produktif di hari-hari yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, informasi publik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan suatu bangsa, bagaikan oksigen yang dengan kualitas kehidupan suatu bangsa bisa terus berlangsung dan berkembang. Seperti halnya informasi publik dalam penanganan pandemi COVID memerlukan pendekatan yang khas, dikenal dengan information, education, and communication approach. Kini pemerintah di seluruh dunia menghadapi pilihan keputusan yang sulit bagaimana menghadapi wabah COVID dan strategi penanganannya secara tepat. Pada saat yang sama, keterbukaan informasi membantu memastikan kepercayaan dan akuntabilitas publik terhadap tindakan pemerintah. Hal ini diharapkan publik lebih sadar akan situasi dan bertindak sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, memungkinkan publik secara umum untuk memahami keputusan pemerintah dalam perspektif informasi dengan harapan berbagai kalangan mengikuti kebijakan dan tindakan yang diambil pemerintah sebagai sumber informasi resmi yang layak untuk diandalkan. Namun sejak pandemi COVID terjadi, banyak terjadi anomali, kesenjangan dalam pengetahuan publik, gap of public knowledge, dan ini disinyalir disebabkan oleh ketidakcukupan informasi, inequity of public information, yang bisa jadi dikarenakan proses transmisi informasi yang tidak benar dan tepat. Untuk itu, salah satu upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan prima adalah mengoptimalkan keterbukaan informasi publik di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik, terutama pemerintah. Pemerintah dapat mengoptimalkan nilai jaringan, media komunikasi, dan pesan kearifan lokal, local wisdom, atau tradisional dalam komunikasi publik. Misalnya menggunakan media komunitas, medium seni, budaya, bahasa, nilai, dan kebiasaan-kebiasaan lokal. Juga penggunaan jejaring lokal dengan komunikasi formal dan informal dalam level komunikasi kelompok dan antar pribadi. Misalnya melalui tokoh masyarakat, pemuka agama, local opinion leader, seperti ketua suku atau adat, tokoh ulama, dan sebagainya. Semuanya itu tentu memiliki maksud dan tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah melalui transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan informasi publik dalam menghadapi wabah COVID dan strategi penanganannya secara tepat. Yang kedua, pemerintah dapat melibatkan peran serta tokoh atau pimpinan tradisional, pemuka masyarakat, dan jalur komunikasi lokal dalam pembuatan keputusan bersama, yang mana umumnya masyarakat Indonesia masih memiliki kepercayaan dan ketergantungan yang tinggi kepada tokoh-tokoh tersebut. Pesan COVID perlu disesuaikan dengan kearifan lokal, dengan memanfaatkan jalur komunikasi tradisional yang proporsional di samping menggunakan media yang ada. Yang ketiga adalah melakukan upaya yang harus segera dilakukan
dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan prima dengan mengoptimalkan keterbukaan informasi publik di dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dari kebijakan yang diambil oleh badan publik atau pemerintah tersebut. Ada beberapa sasaran tentu yang akan kita peroleh di webinar forum diskusi publik pada hari ini, yaitu tema peran tokoh masyarakat dalam keterbukaan informasi publik bagi masyarakat di era pandemi COVID adalah yang pertama adalah pemerintah dapat mengoptimalkan komunikasi dan informasi publik di masa pandemi COVID secara efektif. Di antaranya melalui media komunitas, media seni, budaya, bahasa, nilai, dan kearifan lokal dengan menggunakan jejaring lokal dan komunikasi formal dan informal serta melibatkan tokoh masyarakat, local opinion leader. Pemerintah dalam melakukan sosialisasi kebijakan protokol COVID perlu didukung proses pelatihan, edukasi, pendampingan, konseling, monitoring kepada jejaring lokal ini secara berkesinambungan dan terus-menerus. Pemerintah tetap menjadi yang utama dalam menggandeng local opinion leader yang dekat dengan akar rumput masyarakat, khususnya dalam kerangka komunikasi, kebijakan, serta mekanisme mitigasi penanganan COVID. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perlu saya sampaikan yang namanya tokoh masyarakat, terutama di Provinsi Kalimantan Barat, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa masih ada beberapa oknum yang mentokohkan diri. Nah, tentu ini pemerintah mesti selektif dalam melihat ketokohan akar rumput yang betul-betul dekat dengan masyarakat, yang betul-betul memiliki pengaruh yang kuat terhadap seluruh kegiatan masyarakat. Perlu saya ingatkan sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seluruh peserta webinar, bahwa penanganan COVID, sekarang kita sudah di era pandemi COVID, dan tentu harapan kita bisa menjadi endemi, sehingga kita bisa beraktivitas secara normal, tetapi beban kerja ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang belum berniat untuk divaksin, tentu mesti kita berikan edukasi agar segera bisa melakukan vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga. Dan perlu saya sampaikan bahwa vaksin bukanlah sesuatu yang berbahaya, tetapi vaksin menyehatkan kita, membuat daya tahan tubuh kita semakin kuat, sehingga kita bukan tidak bisa terkena COVID, tetapi tentu dampak dari COVID yang menyerang kita, yang berasal ini varian Omikron, tidak seberat saudara-saudara kita yang belum melakukan vaksin. Selain daripada itu, seluruh aktivitas kita memerlukan sertifikat vaksin. Apabila Bapak, Ibu, dan saudara sekalian belum divaksin, tentu gerak langkah kita menjadi terbatas. Bapak, Ibu tidak bisa melakukan perjalanan menggunakan pesawat, menggunakan kapal laut, menggunakan angkutan darat, tentu mesti dengan persyaratan-persyaratan yang ketat, harus PCR. Kemudian bagi masyarakat kita yang sudah divaksin, tentu sekarang lebih mudah. Kita tidak lagi perlu antigen, tidak perlu lagi PCR, sehingga sedikit sudah mendekati kenormalan seperti sedia kala. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu yang belum divaksin, segera divaksin, karena Bapak, Ibu tidak bisa produktivitas dalam melakukan aktivitas Bapak, Ibu sehari-hari. Bapak, Ibu tidak bisa pergi ke mall, tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan formal yang tentu sangat bermanfaat bagi kehidupan dan kelangsungan hidup kita di masa yang akan datang. Saya pikir itu saja pesan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang berada di seluruh penjuru Provinsi Kalimantan Barat. Semoga webinar kita pada hari ini dapat mengedukasi kita dan bermanfaat bagi kehidupan kita dan kemajuan
daerah kita yaitu Provinsi Kalimantan Barat untuk masa-masa yang akan datang. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengan Kak Jubata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arus. Terima kasih kepada Bapak Krisantus Kurniawan SIP MSI yang telah menyampaikan pemaparan yang sangat bermanfaat yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita lanjutkan ke narasumber kita yang berikutnya yang sudah berada di studio bersama saya, yaitu Ibu Fanti Wahyu Nurvitasari, ST. Pada Ibu Fanti dipersilakan. Makasih Mas, Ya. namanya nggak pakai Sari. Nurvita, mohon maaf. Ibu Fanti Wahyu Nurvita, ST. Ya, Ya. mohon maaf Ibu Ya, boleh. Fanti. Ya. Makasih Mas Kevin. Ya. Selamat siang Pak Kristiawan. Ketemu lagi kita di hari ini untuk pertemuan yang kesekian kalinya. Alhamdulillah saya bisa hadir di Avensel kali ini. Seperti tema kita hari ini tentang peran tokoh masyarakat. Nah, yang saya sampaikan adalah judulnya Ayo Sama-sama Menjadi Transmitor Informasi Publik yang menarik sehingga masyarakat mau ya baca, mau ngelihat, mau terpapar informasi yang dari sumber yang benar dan terpercaya gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditampilkan paparan. Mas izin nggak pakai masker nggak masalah Boleh. ya? Ini Bu Fanti dari Kalimantan langsung ya? Ya, Wah, luar biasa untuk menyempatkan waktu bersama Ya. kita dengan Pak Krisantus. ya. Ya. Silakan. Tepuk tangan dulu buat Bu Fanti. Oke. Terima kasih. Silakan Bu Fanti. Ya. Next. Peran tokoh masyarakat dalam keterbukaan informasi publik bagi masyarakat di era pandemi COVID itu tema kita hari ini. Sedangkan saya mengangkat judul Yuk Jadi Transmitor Informasi Publik yang Menarik. Jadi maksudnya adalah tidak hanya bagi tokoh masyarakat, jadikan diri kita sendiri sebagai bagian dari transmitter itu gitu kan. Karena kalau nggak kita, siapa lagi gitu. Next Mas. Nah, kadang orang bingung ya, informasi publik itu apa sih? Karena informasi kan banyak banget. Jadi ternyata ada undang-undangnya yang menjelaskan bahwa apa sih informasi publik itu. Nah ini ada di UU nomor 14 tahun 2008, yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Agak rumit kalimatnya, tapi sebetulnya adalah intinya informasi yang harus disampaikan ke masyarakat, apapun itu bentuknya gitu kan. Dan ini adalah domainnya pemerintah sebetulnya Mas Kevin gitu. Next. Nah, ternyata ada banyak jenisnya. 4 diantaranya adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Kemudian informasi yang wajib diumumkan serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Masing-masing ada kriterianya gitu kan. Tapi kita nggak perlu bahas teorinya gitu ya. Langsung ke balik yang tadi lagi Mas. Nah bisa diadepin atau digedein mungkin. Iya digedein aja nggak apa-apa. Oke, ini ada 4. Kemudian sebetulnya kalau tentang pandemi COVID-19 itu termasuk jenis informasi apa sih? Itu mungkin termasuk yang wajib diumumkan serta-merta, tapi juga wajib diumumkan secara berkala, juga harus tersedia setiap saat. Karena apa? Karena pandemi ini adalah hal yang baru dan nggak selesai-selesai sampai sekarang. Walaupun sekarang udah berubah ya, jadi hampir endemi ya gitu kan. Tapi banyak banget
hoax dan berita-berita ajaib yang menyertai munculnya si pandemi ini. Karena memang ini kan barang baru ya. Betul. Semua orang lagi bingung nih. Informasinya macam-macam, ada aja ya. Kadang lucu-lucu gitu ya. Tapi dipercaya. Kan gitu kan. Kayak vaksin. Nggak mau vaksin, takut dipasangin chip. Wah, keren banget loh itu kalau itu terjadi kan gitu ya. Teknologinya maju banget gitu kan. Nah, yang ajaib gini kan kita harus sadarkan masyarakat nih, peran pemerintah itu yang utama ya, karena dia yang harus memberikan informasi yang paling benar, paling akurat, dan kemudian kita tokoh-tokoh masyarakat dan kita paling nggak di lingkungan terkecil ke keluarga kan sering ya Mas Kevin lihat di grup WhatsApp keluarga. Itu luar biasa. Nah ya kan, Harus informasinya. iya luar biasa, grup WhatsApp keluarga, grup reuni alumni, wah itu luar biasa. Kita kadang gitu. Padahal dari Kemenkominfo itu sudah ada linknya untuk sekedar mencari tahu info ini benar atau tidak. Semua bisa tinggal diketik, klik, itu muncul ini hoax atau bukan. Semudah itu. Tapi masalahnya memang nggak tahu deh. Banyak yang males mungkin untuk ke situ. Dan kita kembali lagi adalah salah satu harus menjadi transmitter yang untuk meluruskan hal-hal tersebut. Next Mas. Nah, bisa tulisannya agak nggak kelihatan. Dikecilin atau diapain gitu. Nah, pandemi COVID ini harus termasuk informasi, lagi kecilin lagi Mas, yang wajib diumumkan secara serta-merta, ya kan? Nah, hal ini disebabkan yang tadi saya sebutkan bahwa begitu cepatnya perubahan situasi. Hari ini lagi dibilang PPKM level 3, tahu-tahu udah berubah level 4, tahu-tahu antigen, tahu-tahu enggak. Nah, ini kan berita yang cepat banget ini memang harus disampaikan dengan jelas, mungkin di forum-forum resmi kayak di TV, di radio, di media sosial itu harus sama, ya kan gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang kita baru baca yang PPKM 3, tahu-tahu 10 menit kemudian udah PPKM 4. Itu kan juga nih jadi masalah lagi. Segitu hebohnya pandemi COVID kemarin, ya kan? Sehingga banyak sekali informasi yang jadi bias yang masuk ke masyarakat. Orang jadi ketakutan. Ada yang sampai akhirnya nggak peduli, ya itu salah juga gitu kan, ketakutan salah, nggak peduli salah. Tapi itu balik lagi, informasi itu memang benar-benar informasi publik ya tentang pandemi ini benar-benar harus benar gitu. Akhirnya biar rasa kepercayaan terhadap masyarakat terhadap pemerintah pun akan meningkat ya dengan gitu kayak gitu. Kemudian, nah agar tidak terjadi kesalahpahaman itu pemerintah sebagai domain publik wajib menjadi satu-satunya sumber informasi yang akurat tentang pandemi ini. Baik dari jenis virusnya, penyebarannya bagaimana, pencegahannya, penyobatannya, sampai ke dampaknya. Dan ini sudah pemerintah lakukan sebetulnya. Kalau nggak salah setiap hari itu Menteri Kesehatan atau Satgas COVID itu selalu laporan kan. Yang kena virus sekian, yang meninggal sekian, yang zona merah di sini gitu. Itu sebetulnya cukup itu aja yang kita percaya sebetulnya. Kalau biar kita nggak pusing ya Mas ya. Tapi kadang-kadang ada lagi informasi, enggak itu nggak benar, yang benar ini kok tetanggaku nggak mati misalnya kayak gitu. Nah itu pusing lagi. Nah kita sebagai yang ngerti harus nyadarin kayak gitu. Nah itu tuh sering terjadi karena proses transmisi informasi yang tidak benar itu akibat dari ketidakcukupan informasi publik. Kadang-kadang mungkin sepotong, sinyalnya habis, bisa jadi. Atau sepotong lainnya nggak dimasukin gitu kan, nggak di-share. Yang berakibat pada terjadinya kesenjangan dalam pengetahuan publik atau gap of public knowledge di masyarakat. Dan itu benar-benar terjadi. Ya kan Mas Kevin tahu sendiri tuh. Dan itu akhirnya nanti perang nih. Di warung kopi kelahi cuma untuk urusan COVID ini bener apa enggak sih? Kan kayak gitu. Padahal tetangganya udah mati, saudaranya udah meninggal gitu kan. Tetep aja ngeyel. Next Mas. Nah, hal ini tuh terjadi karena yang pertama, akses informasi yang tidak mudah dan tidak merata ke seluruh pelosok masyarakat dan untuk di berbagai usia. Jadi kadang-kadang apa yang dipaparkan, apa yang disampaikan itu nggak nyampe nih sampai ke pelosok-pelosok, atau nyampe tapi sepotong-sepotong, atau pemahamannya ini beda-beda antara yang usia muda dengan usia tua misalnya gitu. Bahasa yang dipilih mungkin terlalu rumit sehingga masyarakat tuh susah mencerna apa sih maksudnya, pandemi itu apa sih kayak gitu. Sama endemi bedanya apa, kadang-kadang itu aja bikin
ribut gitu ya, mereka nggak paham. Kemudian penyampaian informasi yang terkesan kaku, membosankan dan tidak menarik, dan itu sebetulnya untuk kemudahan ya mungkin ya. Kalau terlalu casual nanti orang nanti ngeliat ini pemerintah serius nggak sih gitu kan. Tapi kalau terlalu baku nanti orang bosan banget sih kayak gitu. Serba salah memang. Tapi mungkin memang harus ada sedikit cara ya. Dan itu sudah dilakukan. Mungkin di Twitter, di Instagram tuh kalau punyanya kementerian tuh udah lucu-lucu ya. Ngomongnya udah yang kayak anak milenial banget. Dan itu sebenarnya oke. Jadi lebih informatif. Jadi nyampe pesannya gitu kan. Tapi itu lagi mungkin Mas Kevin atau teman-teman yang lain pernah tahu nih tingkat literasi masyarakat Indonesia itu rendah banget. Itu berpengaruh juga. Kadang baca judul, ya kan, judulnya tuh yang dibikin bombastis, udah nggak dibaca lagi isinya. Padahal isinya nggak ada kayak gitu. Nah ini karena mereka males baca. Mungkin itu memang kecenderungan masyarakat di masa ini ya, beda sama kita yang dulu harus baca buku, ngapalin RPU, mungkin Mas enggak aku ya. Pak Kris tahu ya, Pak Kris Setiawan mungkin tahu tuh, baca RPU rangkuman pengetahuan umum kayak gitu kan, itu apal Mas gitu kan. Sekarang kan sudah tidak ada kewajiban itu mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, birokrasi yang panjang dan ruwet. Kadang-kadang untuk mencari informasi aja harus klik, misalnya webnya ini, kemudian masuk ke beranda nyari ini, itu panjang banget. Jadi kadang orang malas banget sih, nggak langsung klik keluar misalnya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya, ini masyarakat malas mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Jadi langsung gampang percaya aja, dapat share dari manapun. Padahal biasanya di bawah tuh udah ketahuan ya, kalau linknya nggak jelas, aneh, itu bisa diabaikan saja kan gitu. Tapi memang kayak yang webinar yang sebelumnya, banyak banget link yang mirip dengan link asli. Ini kominfo.id jadi .go.id apa dikira bener kayak gitu. Kemudian nih yang banget nih yang terjadi, budaya ngopi sambil rebahan, malah saya scroll handphone tuh, yang scroll TikTok ya kan, I'm addicted tuh kayak gitu kan. Terus gibahan tuh makin marak. Jadi gibah aja nih, si ini lagi dilaporin polisi nih sama si ini, lah itu seru banget kayak gitu. Jadi yang informasi yang benar itu karena mungkin mereka tidak merasa penyampaiannya tidak menarik, ada lewat kayak gitu. Nah, next Mas. Nah, karena itulah pemerintah ini kan nggak bisa jalan sendirian. Semua harus sama-sama nih dalam satu misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya, untuk memberi pengetahuan tentang pandemi COVID ini secara clear dan benar kayak gitu. Apa sih sebetulnya, bagaimana dan sebagainya. Nah, perlu peran serta masyarakat luas untuk sama-sama mentransmisikan informasi pemerintah tentang pandemi COVID ini, terutama peran dari public figure atau tokoh masyarakat. Siapa sih mereka? Yaitu orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat. Baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal maupun informal, bisa merupakan tokoh adat yang kayak tadi disebut oleh Pak Kris ya, dan tokoh adat itu biasanya pengaruhnya kuat banget ya, karena mereka masih sangat dihormati, sangat dipuja gitu kan. Dan kemudian ada tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda yang sekarang tuh artis, YouTuber, influencer, orang kaya baru yang muncul-muncul di TV, itu tuh dilihat banget gitu ya. Nah, mereka tuh harapannya nggak cuma sekedar share tentang ya, afiliator kemarin, tapi mungkin mereka disuruh share tentang informasi pandemi, mungkin cocok juga gitu, dimanfaatkan. Next. Bukan dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Betul, gitu ya. Jadi mumpung dia lagi hits nih, ayo kamu ngomong dong gitu kan. Tapi sekarang terlanjur Bu, sudah jadi tersangka. Sudah jadi tersangka. Iya, kita cari yang lain. Iya. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tersebut biasanya lebih menarik. Karena apa? Mungkin mereka dengan bahasa yang tidak baku bisa digedein sedikit, Mas. Nah, bahasa-bahasanya tidak baku gitu ya. Terus kemudian ada tokoh-tokoh agama yang boleh ngomong di mimbar-mimbar agama dengan yang kalimat-kalimat yang menyejukkan, yang merangkul dan ngademin ya, bahwa ayo kita sama-sama menghadapi pandemi ini dengan baik dan bla 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 gitulah ya, gitu kan, nggak ngompor-ngomporin gitu kan. Kemudian bisa juga berupa gubahan lagu, film gitu kan, games kan bisa juga tuh bikin games gitu kan, podcast gitu kan yang nggak biasa. Kalau podcast cuma tanya jawab bosen ya kan. Kemudian
biasanya kenapa sih pendekatan dari tokoh masyarakat lebih menarik itu karena mereka tuh langsung kena ke hati biasanya, ya kan, nyambung banget gitu kan. Karena apa? Mereka udah tahu nih, disesuaikan dengan budaya masyarakat, adat istiadatnya bagaimana, kebiasaannya gimana, dan kebutuhan masyarakat apa sih? Bagaimana cara mereka menerima informasi itu kan beda-beda tiap daerah. Itu yang mereka sudah pahami dan pasti mereka riset untuk itu, dan itu memang tugasnya mereka ya gitu. Kemudian Mas bisa digedein lagi. Oh, penghematan itu salah ketik ya, penghormatan. Nah, itu tadi kayak yang tokoh adat, tokoh masyarakat itu biasanya mereka tuh karena orang-orang masih menghormati dan memuja sehingga lebih gampang dipercaya. Kemudian yang terakhir adalah mudah diakses melalui media online. Kita kan sekarang klik Deddy Corbuzier itu langsung twing keluar yang pertama gitu kan ya, yang kayak gitu-gitu deh. Next Mas, itu yang harus kita manfaatin kan Mas Evi? Iya betul. Nanti. Next. Nah caranya gimana sih? Bisa dikecilin? Iya. Caranya ya yang tadi tokoh agama tuh ya lewat mimbar-mimbar agama, agama apapun ya. Dan kalau bisa sih agama apapun bisa nyampe ke seluruh agama yang lain juga, nggak cuma untuk dirinya sendiri gitu ya, tapi untuk semuanya. Jadi ada informasi yang disampaikan dengan menarik dan dingin gitu kan, sehingga siapapun yang mendengar tuh tertarik terus oh iya gitu. Kemudian nah ini musisi kan banyak nih lewat musikalitas informasi. Sekarang banyak banget anak muda suruh bikin musikalitas puisi. Nah ini informasi ini yang dibikin musik kayak gitu, gubahan nada, liriknya tentang COVID tapi enak didengar, itu mungkin akan lebih nyampe. Kemudian film-film pendek yang kayak apa, jangan yang biasa aja, mungkin drama, kayak bikin kayak drama Korea gitu kan, K-pop gitu terus horor, itu kan seru, ya kan, ada hantunya, ada pocongnya, tuh pasti banyak yang nonton, atau komedi, nah itu kan yang lucu gitu kan, orang pasti nonton deh, dan tapi ada pesan yang disisipkan kayak gitu. Yang main siapa? Ya artis idola sekarang nih, jadi biar banyak yang nonton gitu. Siapa sih idola sekarang Mas? Siapa ya dia? Kira-kira siapa? Nah itu. Nah kalau Pak Kris kayaknya taunya Meriam Bellina deh ini kan. Meriam Bellina. Iya. Kemudian lewat blast pesan pendek dengan ilustrasi yang eye catching di sosial media. Sekarang ilustrator itu kan banyak ya dan keren ya. Jadi mungkin dia bisa bikin informasinya ngambil dari website pemerintah, kemudian dia share dengan ilustrasinya menurut dia sesuai dengan mungkin anime atau K-pop atau apa gitu kan. Kemudian di-blast di sosial media itu lebih kena sepertinya. Kemudian yang selanjutnya podcast yang tadi oleh para YouTuber dan fit dengan siapa, misalnya pengampu kebijakan publik atau dengan artis yang ngerti atau siapapun gitu ya. Sehingga pesan yang disampaikan itu menarik dan orang tuh pengen dengerin, pengen oh iya dan paham gitu kan. Nah, bisa juga ini yang paling penting lewat arisan atau kumpulan dari tingkat terkecil. Saya nggak ngomongin keluarga ya, saya ngomonginnya seperti RT. Karena kalau keluarga mungkin udah agak lebih susah gitu. Maksudnya gini, mereka udah paham yang dari berita dari luar dibawa ke dalam. Nah sebelum mereka masuk ke keluarga, dari lingkungan luar dulu nih gitu kan. Ya contohnya lewat kumpulan di RT gitu kan. Jadi kalau di RT bisa ngopi-ngopi gitu kan, terus ngobrol dengan cara kekeluargaan gitu mungkin akan lebih nyampe. Sepertinya itu Mas dari saya. Yang terakhir apa Mas? Penutupnya adalah, nah sampaikanlah informasi sekecil apapun dengan baik dan menarik karena ada keberkahan di dalamnya. Karena hidup ini cuma cari berkah, ya kan Mas? Gitu. Dan cari pahala juga Ibu. Betul, ya benar. Gitu Mas Kevin dan Bu Kris, Pak Kris dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Fanti Wahyu Nurvita ST yang telah menyampaikan pemaparannya pada siang dan sore hari ini. Dan saya menginformasikan bahwa tadi Pak Krisantus Kurniawan izin untuk pamit, ada agenda Badan Kerjasama Antar Parlemen di Nusa Dua Bali, jadi tidak bisa mengikuti sampai akhir acara ini. Dan beliau menyampaikan permohonan maaf dan
kepada kakak-kakak peserta untuk selalu semangat menyimak pemaparan dari narasumber kita. Sebelum saya lanjut ke sesi tanya jawab, saya menginformasikan kepada para peserta yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand atau mengaktifkan fitur raise hand kakak-kakak semua dan mengaktifkan audio beserta kameranya. Sebelum kita tanya jawab, mungkin kita akan menikmati 1 atau 2 buah lagu dari grup band akustik Kalakustik. Selamat menikmati. Ya, coba kita lihat apakah fitur raise hand-nya sudah berfungsi maksimal dan para peserta juga sudah siap untuk pertanyaan-pertanyaannya. Baru 1, ada kakak-kakak yang lain yang akan bertanya. Biar semangat gitu ya Bu Fanti ya. Ini Bu Fanti udah semangat nih menjawab yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak peserta semua. Sudah ada 109 peserta. Ini khusus daerah Kalimantan Barat 2 di dapilnya Bapak Krisantus Kurniawan ini Bu Fanti. Iya, kalau Bu Fanti di daerah mana Kalimantan? Timur di Samarinda. Oh, Kalimantan Timur di Samarinda ya. Perjalanan dari Kalimantan Timur itu ada 1-2 jam? 2 jam dari Samarinda ke terbang ya, dari Samarinda ke Jakarta 2 jam. Nah, di sana bagaimana Bu arus informasi yang berkembang di masyarakat Kalimantan? Apakah akses keterbukaan informasi itu sudah cukup jelas atau bagaimana? Sebetulnya mungkin di seluruh Indonesia itu hampir sama ya Mas ya. Jadi karena di sana dari Dinas Kominfo-nya pun sebetulnya sudah melakukan apa yang menjadi tugasnya gitu kan. Tapi memang kadang-kadang tergantung kita lagi sih mau mengaksesnya apa enggak. Tapi memang kayak mereka website dengan informasi yang kadang-kadang nggak update juga, mungkin sama aja gitu. Karena mengupdate informasi yang cepat banget itu juga mungkin butuh effort yang tinggi juga gitu kan. Betul. Jadi mungkin selain dari website mungkin ya itu bikin blast yang pendek-pendek yang cepat nih kan sehingga gampang diterima. Tapi kurang lebih aja sih saya lihat ya. Secara umum tuh Indonesia sama. Betul. Kayak gitu. Jadi sama dalam artian bagaimana ini? Sama tuh dalam artian karakternya memang kurang lebih mirip gitu ya. Jadi kayak males membaca tuh mungkin males mencari informasi yang benar itu juga mungkin kayak gitu. Nah di sana ada comment center tuh. Comment center tuh ada 112 yang dia waktu COVID kemarin memang gampang banget diakses masyarakat untuk penanganannya Mas gitu. Itu ada di sana gitu. Oke. Menarik ya Bu ya. Menarik sih. Jadi Bu Fanti sehari-hari sebagai pelaku usaha juga ya Bu? Iya, pelaku usaha ngajar juga gitu. Oke. Untuk tidak berlama-lama mungkin para peserta ingin terhibur dari penampilan grup band akustik Kalakustik. Dan selamat menikmati 1-2 buah lagu dari Kalakustik. Cek. Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama kami Kalakustik. Izin kami membawakan 1-2 lagu dari Kalimantan Barat, Cik Cik Periuk.
cik periuk tengah sumping dari Jawa. Datang kita melangan hidup kita dua ekor. Cik cik periuk tengah sumping dari Jawa. Datang nek ibu bawa kepiting dua ekor. Cik cik periuk tengah sumping dari Jawa. Datang nek ibu bawa kepiting dua ekor. Cik cik periuk tengah sumping dari Jawa. Datang nek kecibo bawa kepiting dua ekor. Cik cik periuk tengah sumping dari Jawa. Datang nek kecibo bawa kepiting dua ekor. Datang dalam belanga hidung pijat gigi ronga. Sampai ketawa dolo di pancung raja tinggal. Oke, terima kasih. Masih ada satu lagu lagi masih lagu daerah Sungai Kapuas. Sungai Kapuas membelah kota. Sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya. Biarpun pergi jauh kemana, sungguh susah nak melupakannya. Dari hulu sampai ke hulu, Sungai Kapuas sungguh panjang dari dulu membelah kota. Tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya.
pun pergi jauh kemana, sungguh susah nak melupakannya. Hei Papua, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, terima kasih kepada grup band akustik Kalakustik yang telah menyumbangkan 2 buah lagu tradisional dari daerah Kalimantan Barat. Dan kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya coba lihat ke partisipan. Ada 109 partisipan pada kegiatan hari ini. Saya ingatkan bagi para penanya untuk memastikan mengaktifkan fitur raise hand, mengaktifkan audio beserta kameranya. Bagi 3 orang yang beruntung untuk penanya terbaik dapat mendapatkan hadiah dari panitia. Ayo kepada peserta. Kita ada 1 penanya pada hari ini, nomor 20, Kak Dwi Asih Harum Sekar. Pada Kak Dwi Asih dipersilakan. Bisa diaktifkan audionya, Kak Dwi. Ya, silakan Kak Dwi. Halo. Mana nih yang dari daerah Kalimantan Barat? Ayo semangatnya untuk menanya ke narasumber kita pada hari ini. Atau saya pilih acak nantinya. Bisa diaktifkan audionya? Halo Kak Dwi, bisa dengarkan suara saya? Bisa Bang. Ya, silakan Kak Dwi. Bang. Oh, sinyal. Pertanyaannya, bagaimana cara publik menyikapi jika dalam memberikan informasi secara intensif masih ada terdapat daerah-daerah di pedalaman yang masih kurang sinyal untuk mengakses informasi? Terima kasih Bang. Baik, mungkin belum ada penanya berikutnya. Mungkin saya dipersilakan kepada Ibu Fanti untuk respon Kak Dwi. Silakan Bu Fanti. Ya, makasih Mbak Dwi Asih. Ini tadi termasuk salah satu kendala ya dari itu bahwa akses transmisi informasi ini memang belum merata gitu. Dan ini memang pasti pemerintah nggak diem aja, pasti mereka berbuat sesuatu untuk itu. Dan ini dari hari ke hari memang sudah selalu diperbaiki ya, meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk peningkatan sinyal sehingga zaman yang sekarang serba digital ini bisa merambah ke pelosok tanah air kayak gitu. Mungkin kalau di luar itu bisa dari TV, bisa juga kalau misalnya akses internet itu susah, informasi dari televisi, dari radio, itu pun bisa diakses gitu. Mungkin juga bisa ikut di kadang-kadang di kelompok masyarakat ada tuh Pak Ustadz atau Pak Pendeta atau Pak RT gitu kan, biasanya mereka dapat informasi dari pemerintah karena mereka akan share sampai ke tingkat paling bawah. Nah itu diharapkan dari pemangku adat atau Pak RT atau namanya itu bisa men-share lagi apa yang didapat dari pemerintah pusat ke masyarakat. Kalau misalnya memang akses internetnya susah kayak gitu. Memang paling nggak kita memang harus proaktif ya Mbak Dwi, nggak cuma diem aja bengong gitu kan, juga terus nanya lah ya ke yang lebih tahu. Jadi nanyanya juga nggak asal ke
siapapun gitu ya, tapi yang sekiranya punya akses informasi yang akurat kayak gitu. Terima kasih Bu Fanti atas responnya. Jadi memang harus bertanya kepada orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjawab pertanyaan kita gitu. Jangan asal-asal nanya ke siapa gitu ya Bu Betul. Fanti ya. Nanti di-share lagi yang hoax ya kan. Iya, sayang sekali nantinya. Dan mungkin ada pertanyaan berikutnya dari para peserta. Ayo kita perlihatkan sebagai tokoh pemuda dan mahasiswa Kalimantan Barat memiliki semangat untuk belajar dan menimba ilmu, khususnya pada forum diskusi publik hari ini ya Bu Fanti. Ya, benar. Dan salah satu apa sih Bu Fanti kiat-kiat bagaimana kita mendapatkan keterbukaan informasi lain untuk mengurangi hoax atau berita-berita yang tidak benar gitu. Apalagi sekarang nih Bu Fanti, banyak orang-orang terjebak pada kripto yang bermasalah atau bagaimana gitu. Hati-hati, banyak banget nih Bu Fanti, apalagi di masyarakat umum itu banyak yang rugi sampai ratusan, puluhan. Mungkin ada yang jual sawah untuk ikut bergabung dalam investasi seperti itu yang tidak ilegal lah gitu Bu Fanti. Intinya sih kita harus teliti. Kita harus teliti karena pasti itu jebakannya tuh kelihatan. Misalnya kayak minimal gini deh, sinyal tuh susah ya kan, mahal. Daripada buang-buang sinyal untuk buka link yang di-share dan nggak jelas kebenarannya, mending skip aja, nggak usah dibuka. Misalnya minimal itu gitu ya. Dan biasanya nama linknya tuh aneh-aneh. Kalau udah aneh-aneh, udahlah lupakan kayak gitu. Kalau misalnya kadang orang tua nih, buka nggak ini penting banget gitu ya. Udah kasih tahu aja orang tuanya udah enggak kayak gitu. Tapi banyak juga nih Bu Fanti anak muda yang terjebak dengan investasi kayak gini dan mungkin ya melihat para influencer yang langsung melejit karirnya, yang langsung kaya gitu, apa yang Bu Fanti bilang orang kaya baru gitu. Jadi kadang-kadang kita itu tergiur untuk sesuatu yang instan, padahal perlu diingat bahwa mie instan aja harus dimasak dulu. Gitu loh. Jadi mie instan aja harus dimasak dulu. Gimana mau jadi kaya? Nggak mungkin langsung instan gitu. Pasti ada sesuatu, butuh proses, pasti ajaib. Apa yang didapatkan dengan mudah biasanya akan hilang dengan mudah juga. Itu juga harus kita pegang ya gitu. Oke Bu Fanti, coba kita lihat ke layar monitor lagi nih, ada satu penanya nomor 47 Kak Kristina Vera. Silakan Kak Kristina. Nah, keren nih Kak pertanyaannya nanti nih. Saya tunggu-tunggu banget. Ayo Kak Kristina, silakan. Halo, selamat sore. Nama saya Kristina Vera. Saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saya ingin bertanya, stigma negatif tentang COVID di masyarakat itu kan sangat besar ya sepertinya persentasenya, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat juga untuk melakukan vaksin misalnya. Ada juga yang terpaksa melakukan vaksin karena ada peraturan-peraturan pemerintah, bukan hanya demi kesehatan sebenarnya, terpaksa kayak gitu karena kebijakan dari pemerintah. Nah, kita sebagai kalau saya kan bukan tokoh masyarakat yang mungkin dikenal secara lebih luas di Pontianak khususnya, bagaimana peran saya sebagai masyarakat biasa untuk mengkomunikasikan hal-hal positif agar stigma negatif yang pada pemikiran masyarakat itu berkurang gitu, sehingga mereka mematuhi aturan pemerintah dan juga mereka mengutamakan kesehatannya. Kemudian informasi-informasi positif seperti apa yang bisa kami sampaikan. Nah, ada nggak sih peran pemerintah khususnya di Kalimantan Barat untuk bekerja sama dengan influencer misalnya yang banyak dikenal oleh masyarakat dari kalangan muda hingga tua, untuk menginformasikan tentang bagaimana kita menyikapi menyikapi COVID pada saat ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih ke Christina Vera yang telah bertanya kepada narasumber kita yang luar biasa ini. Silakan Ibu Fanti direspon penanya. Selamat siang Mbak Christina, terima kasih pertanyaannya keren. Jadi gini, kita jangan suuzon gitu ya. Jadi anggap aja pemerintah tuh orang tua kita. Yang orang tua itu tidak akan pernah menjerumuskan anak-anaknya. Jadi nggak perlu deh mikirin, oh ini tuh vaksin tuh sebetulnya cuman bisnis bla 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 bla. Tapi yang jelas di dunia melakukan itu, tidak hanya Indonesia. Sehingga ya memang harus kita lakukan. Kenapa? Dan itu pasti ada research-nya. Sudah ada orang pinter yang mikirin deh. Dan kita sebagai masyarakat cukup ngikutin aja. Selama itu memang benar gitu ya. Nggak ada yang aneh-aneh. Vaksin itu, dan nyatanya setelah vaksin ini benar-benar terlaksana sampai hampir 100% mungkin ya, malah sudah sampai booster, ada yang ketiga, keempat. Akhirnya apa? Pandemi ini kan sudah berubah menjadi endemi gitu kan. Misalnya ini tidak dilakukan, bisa aja nih 50% warga dunia udah habis gitu kan. Nah, jadi pahami dan yakini bahwa apa yang dilakukan itu untuk kebenaran, untuk kebaikan, untuk kebaikan. Tidak mungkin menjerumuskan divaksin terus mau matiin, enggak kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi bagaimana peran pemerintah? Cara menyampaikan. Oh, cara menyampaikannya memang itu pendekatannya harus persuasif, personal dan hangat ya. Karena mind block di masyarakat itu luar biasa, Mas. Jadi kadang-kadang mereka sudah kayak ketutup gitu loh, bahwa karena terlalu banyak hoax yang masuk sehingga mereka udah nggak ngerti lagi memilah-milah. Nah, kita memang harus jelasin dengan pelan-pelan dan harus ada datanya, harus ada dasarnya sehingga mereka mau ngeyel kayak apa lah, ini datanya ada. Terus kalau misalnya ini kan ngarang sendiri gini-gini, lah kamu lebih ngarang lagi misalnya kayak gitu. Tapi kita harus memang data yang benar. Nah, data yang benar itu banyak di kita search di Google gitu, itu banyak. Dan di Kominfo kayak saya tadi bilang bahwa di Kemenkominfo itu udah ngeluarin, kalau kita dapat berita link, ketik aja di situ, itu akan muncul hoax apa bukan. Nah, itu tinggal di share. Kalau misalnya di grup nih ada nerima informasi vaksin bisa bikin kita kayak Hulk misalnya, wah seneng banget ya kan. Itu tinggal di search aja. Misalnya ternyata itu hoax, tinggal di share ke temennya yang tadi atau di grup itu, oh ini hoax gitu kan. Dan kita nggak perlu marah-marah, dijelaskan dengan baik-baik. Mereka biasanya akhirnya malu sendiri, kemudian oh iya ya udah deh kalau gitu nggak share lagi ya gitu kan. Gitu Mas kira-kira. Oke. Makasih Bu Fanti atas respon dari penanya Kak Christina Vera. Bagaimana panitia, ada kita tambah satu penanya lagi pada hari ini? Coba apa saya yang nanya ya? Apa yang kesimpulan aja deh dari apa yang Bu Fanti sampaikan. Nah ini harus dijamin nih Mas, dia harus dapat hadiah. Saya dapat hadiah itu ya. Yang menyimpulkan sendiri ya kan gitu ya. Menyimpulkan apa yang menjadi forum diskusi publik kita pada hari ini gitu Bu Fanti. Oke. Secara garis besar aja deh gitu. Ya, jadi sesuai dengan tema dan judul yang saya ambil gitu. Yuk kita menjadi transmitter informasi publik dengan menarik dan dengan cara yang baik gitu kan. Jadi nggak usah nunggu orang lain, tapi kita sendiri harus menjadi bagian dari itu. Kita harus menjadi bagian dari orang-orang baik yang mau lingkungan sekitarnya juga baik gitu kan. Kan kadang-kadang gini loh, berita hoax atau berita yang minor-minor itu mengganggu ya, mengganggu kejiwaan. Nanti jadi mental illness, terus ada trust issue, jaksel banget ya. Jaksel banget ya. Nah itu nggak usah kita yang bikin mereka untuk berhenti share hoax gitu ya, dengan cara itu tadi ingetin itu aja. Nah itu Bu Fanti aja udah bisa menyimpulkan. Sekarang saya mau minta pesertanya Bu untuk menyimpulkan. Atau ada yang mau menyimpulkan dari kakak-kakak semua, bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya. Kalau tidak ada, dalam hitungan 3 saya akan milih acak nih. Siapa yang akan menyimpulkan diskusi publik kita pada hari ini. Dijamin akan diberi hadiah oleh panitia untuk beli jajanan ya di di GoPay atau di mana, GrabFood ya.
Nah, coba dari dua apa satu aja nih panitia? Boleh dua ya. Jadi laki-laki dan perempuan. Gitu. Untuk Coba. nambahin beli sinyal, Mas. Iya, Beli kuota. pulsa, Iya. sorry. Beli pulsa. Beli kuota internet. Hah? Beli kuota internet untuk search berita yang bagus. Betul, berita positif. Tapi Kak Kristina itu dapat gak tadi sama yang satu lagi, Mas? Dapat ya? Nah, berarti saya pilih dua. Ini yang aktif kameranya ada banyak ini. Langsung dimatiin ya. Coba nomor 35, Kak Franciscus Fenry. Boleh menyimpulkan kegiatan hari ini? Sedikit aja. Apa yang Kak Franciscus ketahui lah terkait forum diskusi publik yang bertemakan peran tokoh masyarakat dalam keterbukaan informasi publik bagi masyarakat di era pandemi COVID-19. Bisa Kak Fenry? Kalau tidak, lambaikan ke kamera. Gimana? Bisa? Ayo Kak Fenry, bisa lah. Gimana? Itu yang mengaktifkan audionya panitia apa gimana? Panitia coba. Gimana Kak Fenry? Kalau tidak sanggup lambaikan tangan ke kamera aja. Nah itu udah bicara itu panitia. Oke. Atau yang lain ya. Coba yang lain Kak Agustinus Sani nomor 07 bisa? Itu diaktifkan dulu audionya. Enggak apa ya, kedengaran musik Bang? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan Mas Agustinus. Sedikit aja ya Bang. Ya, singkat aja. Terkait kesimpulannya terkait informasi publik ini tentang berita hoax tadi. Ya. Apa ya, saran untuk kepada masyarakat, khususnya kalau yang terutama di daerah pelosok tadi kan yang nggak ada sinyal, kita sebagai, contohnya saya sebagai mahasiswa, kita itu harus menyampaikan hal-hal positif, terutama ya kalau contoh di kampung saya itu kebanyakan orang tua yang, mohon maaf untuk orang tua yang mudah kemakan hoax. Jadi gunakanlah bahasa yang menarik agar orang tua ini percaya dengan kita. Terus kalau di daerah perkotaan yang ada sinyal tuh, khususnya di media sosial ya. Media sosial ini contohnya di Instagram nih, banyakkan netizen ini banyak baca judulnya tapi isinya tidak dibaca. Terus tidak dilihat juga sumbernya, jelas tidak. Maka peran kita harus teliti. Kita baca dulu isinya juga, terus sumbernya benar atau tidak, sumbernya dari mana. Kadang juga kebanyakan sumber yang tidak benar juga. Itu aja sih Bang. Oke, terima kasih Kak Agustinus Sani. Keren nih Mas. Tangan dulu. Kayaknya dengerinnya beneran loh nih. Nyimak bener nih kayaknya Mas Sani nih. Luar biasa. Mahasiswa harus bisa menyuarakan, harus berani berpendapat. Keren Mas Agustinus. Dan selanjutnya saya milih yang perempuan biar adil. Coba peserta nomor 3 deh kayaknya. Kak Adinda Wulandari bisa memberikan kesimpulan. Apa sih topik diskusi publik kita hari ini yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa kita sampaikan ke masyarakat luas, bagaimana cara kita sebagai generasi muda atau tokoh masyarakat lah di daerah itu dalam keterbukaan informasi publik. Silakan Kak Adinda. Kita sebagai masyarakat tentunya punya peran penting di mana kita bisa menjadi translator atau sebagai pemberitahu bahwa dalam informasi mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga sangat penting kita untuk mengetahui dalam keterbukaan dalam informasi publik ini. Jadi tentunya peran kita itu sangat dibutuhkan dalam
memerangi informasi-informasi yang hoax dan Ya. sebagainya. Sepertinya itu saja. Oke, terima kasih Kak Adinda Wulandari. Yang penting sudah berani menyuarakan pendapat di muka umum. Itu harus penting kita lakukan sebagai generasi muda. Berani dan memiliki wawasan dan ilmu. Ya Bu Fanti ya, dalam era keterbukaan pada saat sekarang ini. Betul, gitu. Mas. Jangan terjebak dengan berita hoax, Ya. jangan terjebak dengan informasi-informasi yang tidak penting gitu ya Bu ya. Betul. Berani ngomong. Betul. Pemuda juga tokoh masyarakat ya Nah, Bu, di benar, daerahnya, di ya. lingkungannya juga gitu ya Bu Iya, Fanti ya. betul. Gimana panitia? Dicatat ya, itu yang dapat hadiah. Ada 4 penanya, 2 penanya dan 2 yang menyimpulkan forum diskusi publik kita pada hari ini. Namun sayang kita tidak dapat melanjutkan ke sesi-sesi tanya jawab yang lain, namun kita beri kesempatan kepada Ibu Fanti Wahyu Nurvita ST untuk menyampaikan closing statement-nya pada hari ini. Dipersilakan Ibu Fanti. Terima kasih Mas Kevin. Karena pandemi sekarang sudah menjadi endemi, gitu kan? Jadi kita sudah bisa berkegiatan dengan lebih normal, bukan new normal tapi lebih normal. Dalam artian sudah hampir kembali seperti di masa sebelum Mas Corona ini hadir, Tante, Mas, Om, dan apalah ini Corona ini hadir gitu kan. Koronces ya, tapi tetap kita harus, karena yang namanya virus itu tetap bermutasi dan sebagainya, dan kita tidak ingin pandemi kembali datang, tetap aja kita harus waspada, prokes tetap harus, jaga kesehatan, makan yang banyak, gitu kan, tetap istirahat yang cukup, tapi aktivitas tetap harus lebih produktif gitu ya. Betul. Dan tetap kita lawan hoax bareng-bareng, kita share hal-hal positif, sehingga vibes-nya tuh selalu positif. Betul. Kalau vibe positif pasti bikin kita gembira, terus pikiran jadi lebih cerah, terang gitu ya, mikir segala macam, ada ide-ide baru yang bisa bermanfaat untuk sekitar. Gitu. Baik, terima kasih kepada Ibu Fanti Wahyu Nurvita ST yang telah menyampaikan closing statement-nya pada hari ini. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang begitu luar biasa kepada Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI di sela-sela kesibukan yang begitu padat. Beliau bisa menyempatkan waktu bersama kita, menyampaikan wawasan, ilmu, dan pengalamannya pada forum diskusi publik hari ini yang bekerja sama dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Dan tidak lupa juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi juga kepada Ibu Fanti Wahyu Nurvita ST yang juga menyampaikan ilmu pengalaman yang luar biasa di studio di sela-sela kesibukannya. Semoga kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan dan kelancaran dalam kegiatan beliau. Amin. Dan juga tidak lupa juga kepada Ibu Mulyani selaku koordinator tata kelola komunikasi publik yang telah menyampaikan keynote speech-nya pada hari ini. Dan tidak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada para peserta yang dari awal hingga akhir mengikuti kegiatan forum diskusi publik hari ini. Semoga kakak-kakak peserta, Bapak Ibu semua dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menyebarkan informasi-informasi positif yang dilakukan pada hari ini kepada masyarakat luas. Kepada para audiens dan para peserta yang tidak dapat mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir, dapat mengikuti di channel YouTube Ditjen IKP Kominfo dan Berkah Karya Bersaudara. Sebelum saya menutup dan mengakhiri acara forum diskusi publik hari ini, kita bersiap untuk foto bersama dengan narasumber dan kakak-kakak peserta. Kepada panitia untuk dapat mempersiapkan kakak-kakak peserta dapat mengaktifkan kameranya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Oke. Baik, saya undur diri sebagai moderator. Mohon maaf atas segala kekurangan pada kegiatan forum diskusi publik hari ini. Sebelum saya memberikan acara lanjutan ke MC Kareska, saya mengucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, 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 merdeka. Arus. Ya, alhamdulillah acara webinar forum diskusi publik hari ini telah selesai dan acara inti telah ditutup oleh Kak Muhammad Kevin Gusnadi SIPMSI selaku moderator kita hari ini. Kita akan masuk ke acara berikutnya yaitu penyerahan plakat di mana diberikan secara simbolis. Untuk pertama akan diberikan secara simbolis kepada keynote speaker kita yaitu Bapak Hashim Gautama selaku Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik di mana akan diwakili oleh Kak Puji Astuti. Ya, diberikan secara simbolis oleh panitia kepada Kak Puji Astuti mewakili keynote speaker kita di mana juga tadi sebagai penggantinya Ibu Mulyani yang sudah memberikan keynote speech-nya hari ini. Terima kasih banyak. Sukses selalu untuk Bapak dan sehat selalu. Dan penyerahan plakat kedua diberikan oleh panitia secara simbolis kepada narasumber kita yaitu Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Terima kasih banyak Pak Krisantus, sehat selalu untuk Bapak, sukses selalu, sampai berjumpa lagi esok. Dan penyerahan plakat yang ketiga diberikan secara langsung karena kebetulan narasumber kita hadir di tempat kita, yaitu Ibu Fanti Wahyu Nurvita, ST selaku pengusaha Kalimantan. Terima kasih Ibu Fanti, luar biasa sekali paparannya ya. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Ibu Fanti. Baik, terima kasih untuk Kak Puji, terima kasih untuk Ibu Fanti Wahyu Nurvita, terima kasih untuk para panitia yang sudah memberikan plakat secara simbolis, dan penyerahan plakat simbolis diberikan terakhir untuk moderator kita nih. Jangan sampai ketinggalan, ini moderator kita yang selalu menemani kita di acara webinar nih, ya Kak Kevin Gusnadi. Nah ini sehat selalu untuk Kak Kevin. Sukses untuk Kak Kevin ya. Baiklah, penyerahan plakat telah selesai, tapi acara belum selesai loh kawan-kawan. Masih ada informasi lain yang masih saya ingin informasikan kepada teman-teman, yaitu kita saksikan dulu penampilan dari Kalakustik, satu lagu daerah buat teman-teman semua ya. Selamat menyaksikan.
Terbaik untuk teman-teman semua dari Kalimantan dan di daerah sekitarnya. Ini memang spesial daripada yang lain. Kalakustik akan memberikan sajian lagu, yaitu lagu dari Kalimantan Barat. Ini spesial sekali untuk teman-teman semuanya. Jadi selain kita harus promo makanan, kuliner, kemarin juga ada Petura juga, ada peragaan busana, baju dari Kalimantan. Tapi kita juga ingin mempromosikan juga lagu-lagu terbaik dari Kalimantan. Jangan sampai nanti lagu-lagunya kita hak ciptanya akan diambil oleh negara lain, lalu kita baru bisa sedih-sedih, lalu termehek-mehek, kenapa kok itu punya kita diambil, tapi sedangkan kita tidak introspeksi pada diri sendiri bahwa kita tidak mencintai dan tidak menghargai dan juga tidak membudayakan budaya kita lebih lagi. Ya, supaya jangan sampai oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil alih mengambil alih hak cipta. Oke? Baik, Kalakustik bagaimana? Sudah siap? Ya, ini para peserta dan saya tidak sabar lagi untuk mendengarkan sajian lagu dari Kalimantan Barat yang akan dibawakan oleh Kalakustik pada sore hari ini. Baiklah, teman-teman peserta dan para panitia juga para narasumber, ini dia Kalakustik. Selamat menyaksikan. Udah Bing. Bukan itunya. Cek. Cek. Lagu terakhir dari kami, lagu Melayu, Diam Bawah Sore. Diam bawah sore nan lalu, tiada bisikan manusia indahku bisu ke satu arah tertentu. Lepaskan pandanganku,
satu arah tertentu. Di simpang tiga titik dengan debar kasih sayang atau mesra entah apa sebab tiada kabar berita, ujung senja ku nantikan, namun di kau tiada. Dalam renunganku Terima kasih. Terima kasih untuk Kalakustik atas sajian satu lagunya yang luar biasa sekali. Baiklah, kali ini saya ingin menghimbau untuk teman-teman, mengajak teman-teman ayo ikutan media sosial challenge. Caranya gampang sekali, teman-teman tinggal upload keseruan webinar forum diskusi publik hari ini dengan caption semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Bagi teman-teman yang like-nya terbanyak, dialah pemenangnya. Tapi jangan lupa ya, untuk capture lalu dikirim ke WA grup peserta. Nanti untuk pemenangnya akan diumumkan di H+1 di WA peserta. Dan jangan lupa untuk tag dan mention ke akun medsos Instagram, Facebook, Twitter DJIKP Kominfo dengan hashtag webinar forum diskusi publik dan hashtag FDP 22 Maret 2022. Ya, dan akan ada hadiah menarik untuk teman-teman peserta semuanya. Baiklah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta dan para narasumber yang sudah mengikuti dan bergabung di webinar forum diskusi hari ini. Dan terima kasih untuk para narasumber yang sudah memberikan paparan dan informasi untuk kita semua untuk bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan secara khusus kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI selaku anggota Komisi 1 DPR RI yang telah berkenan menyapa konstituennya di daerah pemilihannya melalui webinar yang mencerdaskan bangsa. Alhamdulillah acara demi acara telah berjalan baik dan sukses. Sampai berjumpa lagi di webinar berikutnya. Saya tutup dengan pantun. Pergi ke warung membeli ciki, beli cikinya cuma satu. Selesai sudah webinar kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Reska Mahesa mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat selalu.